Salam, terima kasih kepada Bapak Agripa yang sudah memberikan kesempatan untuk menyampaikan khotbah hasil daripada makalah akhir saya yang akan terambil dari Yeremia 33 ayat 1 sampai 9. Sebelumnya, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapak yang luar biasa buat hari ini, Kau memberkati kami, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Tuhan yang menolong kami mengerti, akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 1:33 pasal 33 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Janji pemulihan keadaan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengarkan tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Baik, saya akan menjabarkan firman Tuhan ini terlebih dahulu. Yang menjadi tema saya pada hari ini adalah pemulihan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Baik, dan pemulihan yang diberikan oleh Tuhan di sini dari pembacaan kita di sini bahwa firman Tuhan yang datang kepada Yeremia ketika ia masih di dalam pelataran penjagaan. Ya, Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Di sini dikatakan bahwa Allah memerintahkan kepada Yeremia supaya ia menyuarakan untuk bangsa Israel supaya mereka berseru kepada Tuhan. Dan dalam tema ini adalah saya mengambilnya adalah kehidupan yang dipulihkan. Dari pembacaan yang sudah kita baca ini, saudara, hidup kita tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan dan yang kita harapkan. Suka dan duka, berhasil dan gagal, sehat dan sakit, datang silih berganti dalam kehidupan kita. Bila kita berada dalam duka, gagal dan sakit, bahkan dalam keterpurukan hidup, kadang kita kehilangan harapan dan jatuh pada keputusasaan. Dan demikian juga di dalam firman Tuhan ini, Israel mengalami keterpurukan karena mereka gagal untuk mengerti kehendak Tuhan. Sehingga mereka ketika melakukan peperangan, mereka selalu kalah. Mereka selalu mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka. Di umat Tuhan, umat Yehuda ini berada pada keterpurukan akibat murka Allah yang menghukum mereka karena dosa dan kejahatan yang telah mereka lakukan. Hukuman ini berupa kekalahan perang melawan serangan Babel serta kehancuran dan kesengsaraan yang mengikutinya.
Demikian juga di dalam kehidupan kita, kita sering mengalami kegagalan, keterpurukan, bahkan hal-hal yang lebih parah lagi karena kita selalu tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita banyak melakukan dosa, kejahatan. Dan di sini dikatakan bahwa ketika kita melakukan segala keterpurukan, segala kejahatan, maka kita harus berani membayar harga. Kita harus berani mengambil resiko. Ya, resikonya adalah menanggung kegagalan di dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan melalui pembacaan kita hari ini ada harapan bagi orang-orang yang datang kepada Tuhan. Di mana dikatakan di sini adalah berserulah kepadaku. Di ayat yang ketiga itu, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya, di sini di tengah-tengah kehancuran yang sedang terjadi, Tuhan berjanji bahwa Tuhan berjanji akan memulihkan mereka ketika mereka datang berseru kepada Tuhan. Dan yang pertama adalah janji pemulihan itu, yang pertama adalah pemulihan fisik, yaitu pemulihan akibat perang yang menyengsarakan umat yang ditimpakan di dalam murkanya kepada kota Yerusalem dan penduduknya. Kelak umatnya akan mengalami kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan yang melimpah di Yerusalem. Dan yang kedua adalah pemulihan rohani, yaitu pemulihan akibat dosa yang menjerat umat pada masa lampau. Hasil pemulihan ini menimbulkan sukacita dan sorak-sorai umat, serta dipermuliakan dan dihormatinya Tuhan oleh segala bangsa. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih dan kepedulian Allah kepada umatnya tidak akan pernah pudar. Betapapun jahat dan najisnya mereka karena pelanggaran dan dosa mereka, sehingga harus dihukum Allah dengan dahsyat. Allah tetap menginginkan pertobatan sehingga ia bisa mengampuni dan memulihkan mereka. Saudara, keterpurukan dalam hidup ini bisa dialami oleh siapapun, baik pribadi maupun keluarga, bahkan sebagai umat atau bahkan gereja dan sebagai bangsa. Bila kita mengalami keterpurukan, marilah kita introspeksi diri. Mungkinkah keterpurukan itu akibat dosa dan kejahatan kita kepada Tuhan? Bila demikian, datanglah dan berserulah kepada Tuhan dengan pertobatan sehingga janji pemulihan Tuhan boleh menjadi milik kita. Dan saya percaya dalam kesimpulan firman Tuhan ini, bagaimanapun kelakuan kita ketika kita menyerahkan, kita memberikan hati kita untuk kembali kepada jalan Tuhan. Ketika kita berseru memohon pengampunan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memulihkan kita, mentahirkan kita dalam keadaan apapun juga. Tuhan yang ikut campur, Tuhan turut ikut campur untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita mampu untuk memberikan yang terbaik dan nama Tuhan dipermuliakan seperti yang tertulis pada ayat yang ke-9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegerangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengarkan tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Ketika kita mengalami pemulihan daripada Tuhan, ketika kita sudah memberikan hati kita untuk bertobat, maka kita akan mengalami kesejahteraan, mengalami kebajikan yang Tuhan lakukan, dan nama Tuhan dapat kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat menyentuh hati kita dan membawa semangat yang baru dalam kehidupan kita. Terima kasih. Shalom.